warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana ma yanfa'una wa'ana bima 'allamtana la takilna ila anfusina tarfat. Alhamdulillah wa syukurillah. Apa kabar semuanya? Bunda Elvina. Ya Tuan Guru, alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Bunda Nirwana, Bunda Nadrah. Alhamdulillah. Bunda Is, apa kabar Bunda Is? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah sehat walafiat Tuan Guru. Masya Allah, baru kedengaran suaranya. Alhamdulillah, semoga perjalanan Ustaz. Kelihatan wajahnya juga nih Tuan Guru. Ya. Salam buat Bunda Tuan Guru. Masya buat Ibu. Allah. Kemana aja Bunda? Ada ngurusin sesuatu. Maaf. Bunda Iis datang. Kangen nih Bu Nur malah Bu Nur ya. Nirwana. Bu Nirwana, Nirwana ya. Iis kangen banget. Iya, nanti kita ketemu insya Allah hitanan ya. Masya Allah, sampai lupa nama temen kan? Iya, kemarin saya nyari-nyari mana nih Bunda Iis kok nggak nongol-nongol. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bunda Irma, Bunda Ugil. Barakallah semuanya. Tanpa disebut semuanya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersalawat salam kepada Nabi yang mulia, Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga insya Allah kita semua Allah pantaskan dan dilayakkan semua kelak mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat terbaik. Amin. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Lagi bareng-bareng semuanya, ya. Kita berkelompok, ya, bersama-sama masuk surga semuanya, insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal. Kita lanjutkan membahas kitab At-Tadhkirah. Tema kita masih seputaran nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah janjikan bagi orang-orang beriman nanti di akhir, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, sembari kita membaca hadis-hadis ataupun komentar atau kaul daripada ulama terkait hadis tentang surga, maka jangan lupa di dalam hati itu, ya, telinga kita mendengar, hati kita langsung minta sama Allah, ya Allah, kau sebutkan tentang surga dan kenikmatan-kenikmatannya, keindahan-keindahan surga, maka ya Allah, izinkan hamba kelak bagian hambamu yang akan mewarisi surga yang kau telah sebutkan lewat lisan Rasulmu Muhammad SAW. Begitu ya, minta dalam hati. Ya. Insya Allah. Barakallah. Baik, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat Mu'adz cerita karena beliau yang langsung dengar dari Nabi, tidak mendapat kabar dari sahabat ini, sahabat itu, ya. Bukan sami'tu an sahabat yang lain, tapi langsung beliau yang dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Mu'adz. Apa yang beliau dengar? Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-jannatu mi'atu darajah. Surga itu memiliki 100 tingkatan-tingkatan. Ya, 100 tingkatan-tingkatan. Tingkatan pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai 100. Ya.
kullu darajatin minha ma baina as-sama'i wal ardh. Dari tingkatan yang satu ke tingkatan berikutnya, jarak di antara keduanya ya sejauh jarak antara langit dan bumi. Satu tingkatan surga dengan surga berikutnya, jarak di antara keduanya sebagaimana jarak antara langit dan bumi. Lalu bayangkan bagaimana luasnya daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la harramana hadza ya Rabb. Semoga Allah memberikan kita anugerahkan menjadi pewaris surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa in a'laha al-firdaus, dan tingkatan yang paling tinggi ini kan 100. Pertama, kedua, ketiga, terus 10, 20, 30 sampai yang paling tinggi. Dan yang paling tinggi namanya Al-Firdaus. Surga apa? Surga Firdaus. Surga Firdaus. Wa innal arsya 'alal firdaus, dan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala berada di atasnya Firdaus. Berarti surganya Allah Firdaus, arsy-Nya Allah berada di atas surga. Ya, di atas surga yang paling tinggi yang namanya Firdaus. Minha tufajjaru anhar al-jannah. Dari surga Firdaus itulah mengalir sungai-sungai yang ada di surga. Ya. Jadi hulunya di mana? Surga Firdaus. Surga Firdaus. Di Firdaus. Dari surga Firdaus inilah kemudian mengalir sungai-sungai yang ada di semua surga. Nah, ini kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Dari surga Firdaus itulah mengalir sungai-sungai yang ada di surga. Fa in sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Apabila kalian meminta surga, maka mintalah surga yang namanya Al-Firdaus. Jadi dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dapat kita memahami, pertama, surga itu bertingkat-tingkat. Yang kedua, arsy-Nya Allah berada di atas surga Firdaus. Kemudian diperintahkan kita oleh Allah lewat nabinya yang mulia boleh meminta. Jadi dianjurkan meminta surganya Allah. Siapapun kita, sebagaimanapun ya, kita meragukan diri kita tentang amal-amal kita. Apakah pantas tidak kita menjadi penghuni surga dengan minimnya amal kita? Karena terkadang ada pelaku maksiat yang kemudian menyadari dosa-dosa dan maksiatnya dan bertobat kepada Allah. Kemudian merasa tidak layak, tidak pantas menjadi penghuni surga. Ya. Padahal sesungguhnya Nabi memerintahkan kita untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala surga terbaik, yaitu Al-Firdaus. Ya. Lalu siapakah mereka yang akan mendapatkan tingkatan-tingkatan surga tersebut? Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Qur'an. Dikatakan kepada orang yang dekat dengan Al-Qur'an. Saya ulangi, disampaikan, dikatakan kepada orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an nanti di akhirat. Idza dakhala al-jannah, apabila mereka masuk surga. Iqra, baca Al-Quran yang
dulu biasa dia baca di dunia. Was'ad, dan naiklah. Wa yaqra wa yas'adu bi kulli ayatin darajah. Dan setiap ayat yang dia baca, Allah perintahkan untuk naik ke derajat surga berikutnya. Dia baca satu ayat, kemudian diperintahkan untuk baca ayat berikutnya. Setiap dia membaca ayat-ayat berikutnya, diperintahkan oleh Allah, silakan naik lagi. Ya, naik ke derajat surga yang lebih tinggi. Ya. Bikulli ayatin darajah, setiap ayat Allah akan berikan derajat. Ya. Sehingga ini dijelaskan bahwa berarti di dalam satu tingkatan surga pun masih ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Di dalam satu surga masih ada tingkatan surga. Ya. Hatta yaqra'u akhira syai'in ma'ahu, sehingga dia membaca ayat yang terakhir yang dia hafal. Sebut yaqra'u akhira syai'in ma'ahu itu bersamanya, artinya yang selama ini dia baca, yang dia hafal. Berarti derajat surga kita nanti, ya, di akhirat ada orang yang diberikan derajat surga sesuai dengan hafalannya. Ya, sesuai dengan hafalan. Mana Bunda Nirwana? Iya, Tuan Guru. Nah, berapa surat yang sudah kita hafal? Hafalannya dikit, jadi derajatnya rendah sekali. Ya, jadi cukup kita yang menjawab semua itu. Cukup kita sendiri yang menjawab. Setiap hafalan kita itu nanti menyebabkan kita akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ya kita semakin semangat ya untuk bermuamalah dengan Al-Qur'anul Karim. Nanti ada penjelasannya juga bagaimana dan apa yang dimaksud dengan sahib. Yang pertama adalah dia berusaha untuk membaca dengan benar, kemudian dia menghafalnya, dan kemudian yang paling utama mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi setiap ayat yang dia baca nanti Allah perintahkan silahkan naik ke derajat berikutnya. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqali li sahibil Qur'an, akan dikatakan kepada orang yang dekat dengan Al-Qur'an, Iqra, bacalah Al-Qur'an, wartaqi, dan naiklah. Ya. Setiap ayat dia naik. Setiap ayat dia naik tingkatan surganya. Warattil, baca dengan benar. Kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana dulu kau membaca Al-Qur'an dengan benar semasa hidup di dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Dan sesungguhnya kedudukanmu di surga nanti pada akhir ayat yang engkau baca. Ya. Seberapa banyak yang kita baca, yang kita hafal, begitulah nanti Allah akan berikan derajat surga. Qala al-ulama rahmatullah alaihim, apa yang dimaksud dengan sahibul Quran? Apa yang dimaksud? Itu hamalatul Quran wa qurra'uhu. Itu mereka yang selalu bersama Al-Quran. Hamalatul Quran. Yang sedang bersama dengan Al-Quran dan tidak pernah bosan membacanya. Qurra itu orang yang selalu terus continue membaca Al-Quran. Maka paksakan diri kita. Ya, kalau kita belum dekat dengan Al-Quran, ya nggak apa-apa. Paksakan diri kita untuk terus dekat dengan Al-Quran. Humul alimun. Mereka yang al-alimun. Apa arti alim?
Al-alimun, orang yang Ilmu. memahami Berilmu. kandungan Al-Quran. Ingat, makna sahibul Quran, orang yang memahami kandungan Al-Quran. Jadi Nabi yang mengatakan, yuqalu li sahibil Quran. Dikatakan kepada orang yang selalu dekat dengan Al-Quran. Baca. Kemudian setiap ayat naik derajat surganya. Lalu siapa sahibul Quran? Humul alimun. Ini kata ulama. Orang yang memahami kandungan Al-Quran. Amalkan. Apakah cukup? Ya. Apa yang dia pahami? Biahkamihi. Dia memahami hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana hukum daripada salat ada dalam Al-Quran. Dijelaskan untuk laksanakan salat dalam keadaan suci. Dijelaskan dalam Al-Quran. Bagaimana hukum jual beli ada dalam Al-Quran. Ya. Dan hukum-hukum yang Allah sebutkan di dalam Kitabullah Al-Quranul Karim. Wa bihalalihi wa haramihi. Dia tahu mana yang halal, mana yang haram yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan al-bay', jual beli. Wa harrama ar-riba. Allah mengharamkan riba. Dia tahu halal dan haramnya. Wal 'amiluna bima fihi. Kemudian apa yang dia pahami dari Al-Quran diamalkan dalam kehidupannya. Itulah makna daripada sahibul Quran. Ya. Jadi kalau tadi Bunda mengatakan hafalan saya sedikit, ya. Namun kita berupaya memahaminya, memahami Al-Quran. Faham mana halal, mana haram. Kemudian kita mengamalkan, kita termasuk daripada yang disebut dengan sahibul Quran. Ya. Ini yang termasuk disebut dengan sahibul Quran. Amin. Waqad Malik, dan Imam Malik pernah berkata, qad yaqra'ul Qur'ana man la khaira fihi. Kenapa? Yang dimaksud dengan sahibul Quran itu adalah orang yang memahami hukum-hukumnya kemudian dia mengamalkan, karena ada orang yang dekat dengan Al-Quran, dekat dalam hal membacanya. Dia sering membaca Al-Quran. La khaira fi, terkadang orang ini enggak ada kebaikan yang dia dapat. Kata Imam Malik, qad yaqra'ul Qur'ana man la khaira fihi. Terkadang ada orang yang membaca Al-Quran tapi sedikit pun tidak ada kebaikan padanya. Jadi hanya melantunkan Al-Quran. Jadi kalau hanya sekadar baca, namun dalam tatanan mengamalkan, kok jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Orang seperti ini, walaupun lisannya selalu dibasahi dengan tilawah Al-Quran, la khaira fi. Sedikit pun tidak ada kebaikan yang dia dapatkan. Ya. Namun tentunya ahsannya lebih afdal. Semoga kita doakan kita semua, untuk diri kita, untuk keluarga kita. Orang yang dekat dengan Al-Quran selalu berinteraksi dengan membacanya. Baca Al-Quran. Dan kata ulama, hari terbaik itu adalah hari di mana kita bersama Al-Quran. Ya. Dan hari kita di mana paling rugi adalah manakala hari itu tidak ada lantunan Al-Quran keluar dari lisan kita. Ya. Lanjut. Kemudian Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 20. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafum mabniyah. Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, bagi mereka ada ghuraf. Ghuraf itu kata jamak dari ghurfatun. Ya.
Ghurfatun, kamar-kamar, ya, yang ada di surga. Ghuraf, kamar, ruangan. Kalau kita sekarang, kamar kita, ruangan pribadi, paling luas berapa? Mungkin 5x6, ya kan? Satu halis mungkin 10x20. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Itu kamar kita di rumah kita. 5x6, 7x6. Alhamdulillah. Lalu bagaimana nanti kamar-kamar yang ada di surga? Ghurafum mabniyah. Mereka memiliki kamar-kamar yang bertingkat-tingkat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Liman amana wa amila salihan faulaika lahum jazaa'ud dhifain bima 'amilu wa hum fi ghurafatin aminun. Di dalam surat Saba ayat 37. Bagi orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh, bagi mereka balasan-balasan berlipat ganda atas apa yang mereka lakukan. Wahum fi ghurafat, kata jamak dari ghurafat, ya. Ghurafat kata jamak dari ghuraf, ya, atau ghurfatun. Jadi jamaknya bisa dua, ghuraf atau ghurafat. Kamar-kamar, aminun, mereka tenang, damai, bahagia. Ya. Jadi mereka diberikan oleh Allah surga-surga yang bertingkat-tingkat. Di dalam satu surga itu ada ghuraf-ghuraf. Ya, sebagaimana kita memiliki satu rumah, di rumah kita itu ada 5 kamar tidur. Ya kan? 1 kamar ruang tamu. 1 dapur. Ya. Ruang keluarga. Maaf, ini masih baik. Nanti di dalam satu surga Allah siapkan ghuraf-ghuraf. Ya, kamar-kamar. Ya Rabb. Ya. Allah sebutkan di dalam surat Saba dan surat Az-Zumar ayat 20. Ya. Di rumah kita paling banyak kamarnya berapa? Nah, kalau sekarang punya rumah, satu rumahnya ada 10 kamarnya. Mubazir. Paling 3. Apalagi Bunda Nirwana, anak-anak sudah tinggal di tempat lain. Ya kan? Yang satu anak kita udah punya rumah sendiri, tinggal bersama keluarganya, istri dan anaknya. Kita berdua sama suami sama istri. Terus kamarnya banyak. 10 kamarnya. Siapa nempatin? Iya, mubazir, Tuan Guru. Iya. Betul, kayak Bunda Iis tuh. Mubazir rumahnya. Alhamdulillah, sekarang yang satu udah ada manfaatnya, Tuan Guru. Alhamdulillah. Ya. Tapi apakah nanti mubazir di akhirat? Tidak. Kenapa sekarang mubazir? Kita ribet. Ya kan? Kita punya rumah, satu rumah kamarnya 10. Terus yang bersihin siapa? Kita bersihin. Oh, berarti ada yang kita minta jasanya bersihin. Terus dibersihin nggak dipakai, nggak dimanfaatkan buat apa? Dibersihin melulu. Berarti kita yang mengeluarkan kos itu. Bayar, tapi manfaatnya apa? Akhirnya ya Allah, ya udah deh. Karena sudah jamaah saya pindah aja deh, saya jual di rumah. Ya. Jadi ada jamaah saya suaminya meninggal, kemudian rumahnya bukan besar banget. Akhirnya dia jual. Sama siapa? Saya dia satu anaknya. Ya. Mubazir. Tapi kalau di akhirat nanti di surga, Bunda nggak berpikir lagi siapa nanti yang bersihkan. Bersih sendiri. Bunda nggak akan dapatkan debu tuh. Debu. Debu. Coba tuh. Ya. Nggak ada debunya. Semuanya marmer, bukan marmer dari Itali. Ya, yakut, intan, permata. Batu koralnya itu
Kemarin apa? Batu koralnya. Mutiara. Intan, permata, mutiara. Nggak ada debu di surga. Kotor nggak ada. Jadi nggak perlu dibersihkan. Sudah bersih semuanya. Jadi Bunda pilih sama suami umpamanya masuk surga. Bang, kita yang kamar sono ya. Oke, ayo. Oh, pindah lagi kamar sana. Silakan pilih. Lahum ghurafun. Mereka memiliki surga-surga tuh. Ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyah. Yang bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Gimana? Pakai tangga. Kalau sekarang Bunda punya rumah 3 lantai, pakai tangga bukan lift. Ya, pakai tangga. Udah uzur, aduh berat naik ke lantai 3-nya. Udah pegangan lagi, sulit. Nanti di surga nggak perlu capek-capek, nggak lelah, ya. Langsung nyampe. Langsung nyampe, masya Allah. Ya. Langsung nyampe. Terserah mau yang di lantai berapa. Surah. Ya, mabniyah bertingkat-tingkat. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahlal jannati yatara'awna ahlal ghuraf min fawqihim. Sesungguhnya penghuni-penghuni surga satu sama lain yatara'awna, saling bisa melihat. Ya. Saling bisa melihat sesama penghuni surga. Min fawqihim, yang ada di atas mereka. Penghuni surga yang di atas bisa melihat penghuni surga yang ada di bawah. Penghuni surga satu sama lain bisa saling melihat. Ya. Apakah terbuka? Tentu kalau dia ingin melihat bisa melihat gitu. Ya. Privasinya terjaga, tapi kalau dia ingin lihat dia bisa lihat penghuni surga yang ada di atas. Begitu juga yang di atas bisa melihat yang di bawah. Kama tarau al-kawakib ad-durri al-ghair. Sebagaimana kalian bisa melihat, coba perhatikan Nabi, sebagaimana kalian bisa melihat bintang yang ad-durri, bintang yang jauh di sana, tapi kelihatan dia terang. Ya, al-ghair yang memancarkan cahayanya fil ufuk, di ufuk. Ya. Pertama ini maknanya di antara satu surga dengan surga yang lainnya bisa saling melihat, tapi jaraknya tadi saya sebutkan, satu surga dengan surga yang berikutnya jaraknya berapa? Langit dan bumi. Bintang paling jauh. Langit dan bumi. Kata Nabi, satu sama lain akan melihat. Ya, saling bisa melihat dada-dada. Saya di atas, kita di mana tuh di bawah surganya. Assalamualaikum. Ustaz Khalis, ternyata dada gitu ya. Kelihatan saling melihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Allah. Mali. Apakah ada iri di antara Mali. mereka? Tidak ada iri. Apakah Ustaz Khalis iri karena derajat surga saya lebih tinggi? Tidak ada yang iri. Doa ini Ustaz Khalis, doa. Nggak apa-apa, antum derajat surganya lebih bawah, rendah nggak apa-apa ya. Ikhlas saja. Tapi untuk masuk surga. Maksud saya ini doa kita biar masuk surga semuanya insya Allah. Amin. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Al-Hijr ayat 47. Dan kami hilangkan dari dada-dada mereka rasa dengki, hasad, dan tidak senang atas saudara-saudara mereka. Nggak ada satu sama lain nanti saling iri. Ya, surganya lebih tinggi, iri, hasad nggak ada. Kalau di dunia, iya. Yang satunya rumahnya belum meningkat, yang satunya meningkat, iri. Bisa saja kan? Iya. Iya. Yang satu jabatannya lebih tinggi, yang satunya enggak, iri, hasad. Tapi di akhir nanti, wa naza'na ma fi sudurihim. Allah yang akan hilangkan sifat iri dengki yang ada dalam dada-dada manusia. Nggak ada iri di surga. Ikhwanan, mereka diikat oleh Allah dengan ikatan rasa persaudaraan. Ikhwan, persaudaraan.
Mutaqabilin, saling menatap, saling melihat. Ya. Saya panggil Ustaz Khalis, mau ke sini. Datang bertamu ya? Enggak ganggu Tuan Guru. Enggak, datang aja. Jangan lupa bawa kopinya ya, kopi di surga antum bawa. Iya. Nggak dibawain. Ya Rabbal Alamin. Allah. Emang ada kopi Ustaz? Ada bagi pecinta kopi. Ada kopi di surga. Dalilnya mana? Tidak disebutkan kata kopi, tapi Allah sebutkan di dalam surga kalian akan mendapatkan apa yang menjadi kesenangan kalian. Kalau dulu kayak Pak Selo pecinta kopi, ya kan? Maka di surganya nanti ada kopi. Kopi yang gimana cara seduhnya? Wah, kalau sekarang kan makin rumit. Cara seduhnya tuh kayaknya makin gimana tuh ya? Makin mahal tuh kopi. Nanti bijananya, gelasnya dari emas. Amin ya Rabb. Allah. Silakan bawa kopinya, tapi saya nggak minum kopi ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, jadikan kami penghuni surga ya Rabb. Amin. Amin ya mulia. Al-Ghair yang mana kalian melihat bintang-bintang yang bercahaya dengan terang benderang. Begitulah kalian akan saling melihat nanti di surga. Minal masyriq au al-maghrib. Jaraknya itu sangat jauh tapi nampak, kelihatan. Ya. Tatafadalu ma bainahum. Di antara mereka memiliki kelebihan-kelebihan, yaitu surga yang di bawah, surga yang di pertengahan, surga yang lebih tinggi. Qalu ya Rasulullah. Sahabat Sahal bertanya, tilka manazilul anbiya, apakah surga itu dikhususkan untuk para nabi? La yablughuha ghairuhum, yang tidak didapatkan oleh orang-orang selain nabi? Jadi sahabat bertanya. Qala, Nabi berkata, bala, bukan. Enggak. Jadi surga itu bukan hanya dikhususkan untuk para nabi. Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwa Muhammad yang ada dalam genggamannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Rijalun, siapapun, aminu billah, mereka beriman sebenar-benarnya kepada Allah. Wa saddaqul mursalin, dan dia menjadi pengikut para nabi. Itulah orang yang akan mewarisi tadi surga, ya, yang satu tingkatan dengan tingkatan yang berikutnya itu bisa saling melihat. Ya, jaraknya begitu jauh, seluas langit dan bumi, tapi bisa saling melihat. Bayangkan gimana ya? Nggak terbaik. Bagaimana jaraknya jauh tapi bisa saling melihat? Kuasa Allah. Bagaimana tesnya nanti? Sekarang pun, ya kan, dari jarak yang jauh, Bunda Nirwana ada di Padang, Ustaz Khalis di Depok, ya kan? Bunda Iis, Bunda Alvina di Depok. Kita bisa saling melihat kan? Ya. Ini baru ciptaan manusia. Bagaimana nanti di surga itu? Walaupun jauh, tapi bisa saling mengucap salam. Ya, salamun qaulan min rabbir rahim. Salam. Ucapan mereka itu nanti adalah salam di surga. Ya. Saling tanya kabar, walaupun jaraknya jauh. Gimana kabar di situ? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Maksudnya Allah yang telah memberikan kita hidayah, petunjuk sehingga dapat masuk ke dalam surga. Saling tanya kabar. Ya. Ustaz, gimana kabar keluarga? Ya, doakan Ustaz, ada yang lagi sakit. Enggak ada yang sakit. Enggak ada yang sakit. Ya. Si Dedek lagi demam, enggak ada yang demam. Kalau sekarang masih demam, masih sakit. Tuan Guru, gimana? Sudah sehat? Karena masih ditanya kabar sehat. Oh, lagi batuk. Nanti di surga enggak ada orang batuk. Sudah kita bahas. Enggak ada orang ngeludah di surga. Enggak ada bau amis. Enggak ada bau busuk. Ya. Enggak ada kotoran. Di dunia kita menyiapkan satu ruangan untuk membuang kotoran. Di surga nggak ada kotoran. Makan, terus kemakan makanan ke mana? Nggak dibuang. Jadi keringat.
Jadi makanan di surga nanti keluarnya lewat mana? Lewat keringat. Keringatnya lebih harum dari bau kasturi yang paling harum. Jadi nggak di bawah kotoran. Makanan-makanannya itu keluar lewat keringat. Keringatnya lebih harum dari kasturi. Bayangkan. Makin harum itu surga. Ya. Allah karim. Masya Allah. Tabarakallah. Jadi sahabat Sahal bin Sa'ad bertanya, ya Rasulullah, surga yang begitu indah, yang begitu tinggi, apakah itu khusus untuk para nabi? Kata Nabi, bala, bukan. Tidak dikhususkan untuk para nabi. Umum bagi siapa saja dengan syarat amanu billah. Mereka benar-benar beriman kepada Allah. Ya, iman yang benar ya. Wasaddaqul mursalin, dan dia menjadi orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti jalan para rasul. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Iman yang benar itu tidak terkotori dengan kesyirikan. Ya, itu iman yang benar. Ya. Bagaimana membenari para rasul? Yakin dengan syariat yang dibawa oleh para nabi, para rasul. Bagaimana bentuk mengimani, membenarkan para rasul? Mengikuti sunnah-sunnahnya. Ikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pokoknya apapun yang kita temukan dari kabar yang sahih, hadis yang ya benar, hadis yang sahih, maka amalkan. Amalkan semampu kita. Ya. Baik, kita lanjutkan, masih ada berikutnya. Wa an Ali radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna fil jannati la ghurafan." Di surga itu nanti ada kamar-kamar, ruangan-ruangan. Yara zuhuruha min butuniha. Dari luarnya bisa kelihatan dalamnya. Dari luar bisa kelihatan dalamnya. Wa min butuniha wa butuniha min zuhuriha. Dan dari dalam bisa kelihatan luar. Ya. Jadi di dalam surga nanti ada ruangan-ruangan yang dari luar bisa kelihatan di dalamnya. Yang dari dalam bisa kelihatan luarnya. Transparan, kelihatan. Ya. Kemudian faqala ilai Arabi, ada seorang Arabi, orang Arab, Badui, nyela Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Liman hiya ya Rasulullah?" Itu surga buat siapa? Qala, Nabi berkata, "Liman atabal kalam." Bagi orang yang omongannya selalu baik. Ataba itu baik. Al-kalam, ucapannya baik terkait konten apa yang dia sebut, yang dia bicarakan, ataupun cara menyampaikannya. Karena ada kebenaran tidak disampaikan dengan cara yang baik. Ya. Maka kata Nabi, surga tersebut dipersiapkan liman atabal kalam, orang yang selalu berusaha menjaga ucapannya. Kalau berkata yang baik, kalau berpikir yang baik, kalau bersikap yang baik, ya. Kalau berbuat yang baik. Inilah yang insya Allah mendapatkan warisan surga yang Nabi sebutkan. Di dalamnya bisa dilihat dari luar, ya, dan luarnya bisa terlihat dari dalam.
Wat'ama ta'am, orang yang gemar traktir orang lain. Ya. Jadi kalau ada orang yang senang mentraktir orang lain, nah ini salah satu yang insya Allah dapat mewarisi surga tersebut. At'ama ta'am, memberikan makan. Siapa aja. Jadi memberikan makan itu bukan hanya untuk orang yang membutuhkan makanan. Ya tentunya al-aula, kalau kita bicara skala prioritas, ya tentu lebih utama terhadap orang yang membutuhkan, minal fuqara wal masakin. Tapi memberikan makan itu sifat yang sangat luhur kepada siapa saja. Ya, kepada teman. Oh, teman kita nih, dia bisa kok beli makanan tersebut. Tapi kita traktir. Ayo makan yuk. Di situ kayaknya ada kebuli yang enak banget. Ya. Ditraktir temannya. Tapi al-aula tentu lebih utama adalah memberikan makan terhadap orang yang membutuhkan. Ya. Kedua, jadi at'amat ta'am, orang yang memberikan makan orang lain. Kemudian ada masyam, orang yang selalu mudawamah dalam berpuasa. Ya. Mudawamah berpuasa itu berarti puasa wajibnya dijaga, ya. Juga puasa sunnahnya selalu dijaga, ya. Puasa sunnah dijaga. Ada masyam. Wasalla lillahi bil-lail wan nasu niyam. Dia bangun malam. Orang yang gemar bangun malam, salat lillah untuk Allah di malam hari, sedangkan manusia yang lainnya dalam keadaan relak tidur. Jadi ada 4 sifat orang-orang yang akan mewarisi surga tadi. Pertama, selalu berucap yang baik. Kedua, dia gemar memberikan makan orang lain. Yang ketiga, dia mudawamah dalam berpuasa sunnah. Senin, Kamis, ya, puasa Ayyamul Bid, puasa-puasa sunnah Asyura, Tasu'a, kemudian Arafah, puasa-puasa sunnah. Yang keempat, dia selalu menjaga sholat malamnya. Kira-kira yang berat nih yang mana? Bunda Is, yang berat yang mana nih yang 4 nih? Terkadang kita berbeda-beda beratnya. Yang satu, dia tidak punya kemampuan, tidak punya kemudahan karena keterbatasan. Dia nggak bisa membantu orang lain, memberikan makan. Ada keterbatasan. Tapi dia bisa berpuasa, puasa sunnah. Dia bisa qiyamul lail. Ya. Ada yang sulit qiyamul lail. Udah pasang alarm, mau bangun jam 2:30, alarmnya udah dimatiin. 5 menit lagi alarmnya berbunyi lagi. Matiin lagi sampai subuh. Ya agak jadi qiyamul lail. Begitu terus. Ada yang sulit qiyamul lail. Tapi subhanallah, kalau ngajak makan, traktir, subhanallah. Di mana-mana dia yang traktir temannya. Subhanallah. Itu sifat baik. Ya. Ingat, atau teman-teman itu memberikan makan bagi siapa saja. Bagi orang muslim, bagi orang kafir, sahabat, kenal, tidak kenal, kaya, miskin. Ya. Itu sifat yang baik. Ada yang bisa qiyamul lail, mudah. Tapi puasa, ada teman saya bilang, Ustaz, kayaknya saya sulit dapat pahala dari puasa. Kenapa? Saya agak kesulitan kalau puasa sunnah tuh. Jujur dia. Ada teman saya bilang begitu. Oh gitu, pantesan tuh perut agak kecil-kecil. Jadi ada orang yang dimudahkan melakukan satu ibadahnya agak kesulitan. Insya Allah jamaah di sini semuanya ini mudah. Ya, berkata selalu yang baik, berpikir yang baik, bersikap yang baik. Kemudian, Masya Allah, senang membantu orang lain. Kemudian puasa sunnahnya, alhamdulillah. Qiyamul lailnya jangan ditanya. Bunda Nirwana, Masya Allah, itu qiyamul lailnya luar biasa. Barakallah. Amin. Ya. Kalau ada orang yang menyangka baik terhadap diri kita, maka ucapkan
Allahumma ja'alni mimman yazunun. Ya Allah, jadikan aku ini sesuai dengan sangkaannya. Makanya saya bersangka baik bahwa Ustaz Khalis itu qiyamul lailnya kalau dihitung lebih banyak qiyamul lailnya dibanding tidak qiyamul lail. Amin. Ya, Allahumma ja'alni mimman yazunun. Ya Allah, jadikan aku ini sesuai dengan sangkaan. Jadi doa. Ya. Insya Allah. Tapi Ustaz Khalis, mungkin ini yang kita bahas pagi hari ini ya. Barakallah. Ustaz Khalis, silakan. Barakallah. Adalah gangguan teknis nih di jaringan. Jadi mudah-mudahan tetap memberikan keberkahan untuk kita semua. Kajian yang sangat penting untuk kita mengenal bagaimana surga, ikatan-ikatannya dan ikatan surga yang tadi sudah dijelaskan. Mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita tadi untuk beramal soleh. Apalagi tadi di hadis terakhir yang dikutip sama Ustaz itu menjadi sebuah pengingat untuk kita semua. Ternyata ada surga yang tinggi itu juga diperuntukkan oleh bukan hanya untuk para nabi, tapi juga untuk kita yang beriman dan membenarkan risalah dari Rasulullah SAW. Dan dari cirinya tadi disebutkan oleh Tuan Guru, itu orang yang berkata baik, orang yang sering memberikan makan kepada orang miskin, kemudian orang yang sering berpuasa, dan tadi ada yang orang yang sering qiyam surat malam itu ya, tahajud, dan itulah salah 4 ciri yang menjadi yang punya hak untuk bisa menduduki surga paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Sebelum masuk ke jawab, mungkin kita dengarkan dulu, simak dulu informasi komersial berikut ini sambil menunggu. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dr. Masaru Emoto dari Jepang meneliti bahwa air punya kemampuan respon auditif pada berbagai percobaannya. Kini hadir garam Zamira Ruqyah untuk Anda, agar hidup Anda lebih bermakna. Bismillahirrahmanirrahim. Oh Nuna Premium Palm Sugar. Oh Nuna manis, alhamdulillah. Berbagi senyum tanpa keresahan. Indeks glikemik 35. Manis tanpa rasa bersalah. Assalamualaikum sahabat, Remember Kids kembali hadir dengan desain yang beragam. Tentunya tetap nyaman, simple, dan trendy. Dengan bahan katun combat 30S, sangat nyaman dipakai si kecil, baik untuk berpergian maupun bermain seharian. Yang berminat silahkan chat admin ya, ada harga khusus untuk pembelian minimal 3 pieces. PMP 812 dibuat dengan bahan-bahan segar pilihan, dilengkapi dengan kuah cuko khas Palembang, sungguh menambah kekayaan rasanya. Segera diorder, dijamin ketagihan. Tampil cantik dan tetap syar'i dengan brand Rayhan. Dibuat dari bahan ceruti baby doll, sangat nyaman dipakai sehari-hari dan membuat kesan elegan. Desainnya original dan anggun. Segera order dan pilih warna kesukaanmu. Haji Said, bagaimana susu kambingnya? Masya Allah, kayaknya seger nih, bergerak-gerak sampai ke bawah. Masya Allah, ini susu kambing bener-bener. Itu mereknya susu kambing Kambia. Masya Allah, mereknya itu bahasa luar negeri. Kambia. Kambia.
Masya Allah, ini susu kambing. Aneh dari dulu nyari ini kagak ketemu-temu. Kalau sekarang? Pas di sini baru ketemu. Kasih tenang aja. Oh. Ini Masya Allah enak banget. Segar. Dapur Sundari Muara Kuang menyediakan bermacam kuliner khas Palembang di kota Bandung. Tersedia juga paket pelajar, cuma goceng loh. Paketan vakum juga melimpah, cocok deh buat yang mau jualan lagi. Aneka produk bisa dicek di website Tokopedia dan lainnya, hanya di Pempek Palembang 7 Saudara. Baik, alhamdulillah, masyaallah. Silakan jamaah yang ingin bertanya terhadap Tuan Guru ya. Ini tema yang sangat penting untuk kita dalami karena mudah-mudahan menjadi inspirasi penyemangat kita untuk selalu beribadah dan beramal soleh. Jadi Bu Diah yang pertama kali ya, silakan Bu Diah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Tuan Guru, saya mau tanya, ini di sekolah itu kan anak-anak itu banyak yang sulit gitu diajak ngaji gitu kan. Biasanya pagi-pagi selalu dibiasakan ngaji sebelum belajar. Tapi mereka itu kebanyakan ngaji ketika kita dampingi gitu. Ketika kita tidak dampingi, ya udah paling 1-2 orang yang ngaji. Kan biasa tadarus dulu gitu ya. Iya, ngaji tadarus ya. Ya Asmaul Husna, terus baca doa, terus baca Quran, tadarus. Jadi masing-masing kelas itu punya hancak lah. Ya. Nah, bagaimana cara memotivasi mereka? Mereka itu kebanyakan sebagian, kalau kita intip dari luar ya, sebagian tuh ngaji, sebagian lagi main game, main HP. Nah, kalau pertanyaan mereka, Ibu, kalau di sekolah, kalau diingatkan ya, mereka tanya, kalau di surga ada game tidak? Ada game tidak gitu? Kata saya teh ya ada saja, tapi ya mungkin yang tentu saja yang dikehendaki Allah. Nah, itu jawaban saya, betul tidak? Nah, bagaimana cara menjawab jawaban yang mereka ya lebih mengintikan ke memotivasi mereka untuk baca Quran gitu. Baik. Jadi ada 2 pertanyaan ini. Yang pertama, bagaimana tips kita, cara kita agar anak-anak ini bukan lagi merasa terpaksa ya melakukan kebaikan. Tentu ini menjadi sebuah problem kita, bukan hanya di sekolah, bahkan di rumah terhadap anak-anak kita ya. Ya, pertama ya tentu kita berupaya semampu kita ya secara maksimal mendidik anak-anak kita di rumah, termasuk juga anak-anak didik kita di sekolah. Berupaya semaksimal mungkin. Bagaimana maksimal itu? Pertama, niatnya. Ya. Lihatlah anak-anak kita itu sebagai objek kebaikan. Bukan yang harus kita paksa dengan kebencian, dengan marah-marah, tapi lihatlah sebagai objek kebaikan. Dengan hati yang tulus, hati yang redha. Orang tua melihat anak itu dengan tatapan rahmat dianasati. Karena berbeda nanti kekuatan ucapan nasihat itu bila keluar dari kalbu kita yang ikhlas karena Allah, bukan karena kemarahan, kebencian, tidak senang, tapi lihat objek kebaikan anak ini, gitu ya. Ruh ucapan kita itu akan sangat kuat apabila keluar dari hati, ya. Karena tidak semua guru itu pendidik, ya. Pendidik itu menasihati dengan penuh kasih sayang. Nah, itu nanti beda pengaruhnya ya Bunda ya. Itu. Kemudian ya terus mudawamah, istiqamah melakukan itu. Kedua, ya tentu setelah kita berupaya, kita memberikan teladan contoh yang baik termasuk di rumah, termasuk anak didik kita. Kita menjadi sosok teladan yang memang layak untuk diikuti ucapan-ucapan kita. Kita ngajak anak-anak, ya anak-anak pada ngaji. Ya kita di luar ngobrol sama guru-guru nggak mau ngaji, nggak baca Quran. Ya, yang butuh siapa? Anak-anaknya bilang, Bu guru, yang butuh pahala tuh Bu guru lebih banyak butuh pahala. Kenapa? Kita masih anak-anak, masih muda, belum jauh matinya, katanya bahasa dia nanti. Ya, Bu guru tuh udah deket tuh, jadi lebih butuh terhadap Al-Quran. Artinya bahwa ya kita juga harus memposisikan diri kita sebagai
seorang pendidik dan layak untuk diteladani. Ini ikut, ini improve. Kalaupun di luar kita mengawasi, ya kita buktikan juga ke anak-anak bahwa kita juga tidak lepas dari itu. Kita ikut ngaji, gitu ya. Gitu Bunda. Jadi memang ini adalah problem kita semua, baik di rumah, baik di sekolah, gitu ya. Kemudian terkait dengan pertanyaan-pertanyaan anak kita yang ya sesuai dengan nalar mereka, dengan akal mereka, ya. Dia bertanya, Bu Guru, apakah nanti di surga ada cewek? Nanya begitu, nggak nanya bidadari, ada cewek. Game. Mereka sukanya main game. Ya, apakah nanti di surga ada game? Ya, bilang. Ya, khatibun nas ala qadri uqulihim. Kalau memang itu yang mereka pahami, jawabannya umum. Gini nak ya, di surga itu, kata Al-Quran adalah, apa yang kalian senangi, Allah akan berikan fasilitasnya di surga. Kamu senang apa? Game apa yang kamu suka? Nanti Allah kasih di surga. Ya. Tapi bukan game yang ada maksiatnya, ada keburukannya. Tidak. Gitu. Yang kamu senangi. Atau bisa saja nanti kesenangan itu kan berubah, gitu ya. Yang jelas bahwa kita jawab dengan jawaban umum, apa yang disenangi oleh penduduk surga, maka Allah nanti berikan fasilitas itu di surga. Termasuk kamu senang main game. Ya, nanti ada gamenya di surga. Sesuai yang kamu senangi, gitu ya. Maka baru kemudian giring. Bagaimana agar kita masuk surga? Satu, ya jaga ibadah, berakhlak yang baik, dekat dengan Al-Quran. Gitu Bunda ya. Jadi sebenarnya pertanyaan anak itu ya terlontar tentu atas izin Allah. Allah izinkan agar kita masuk mendakwahi mereka. Apakah di surga ada game? Jadi masuk di situ, gimana kita bisa masuk surga? Berakhlak yang baik, baca Quran, taat kepada guru, taat kepada orang tua. Ya. Gitu ya Bunda. Makasih Tuan Jawabannya Guru. umum ya. Ya. Dalilnya mana Bunda, Bu Guru? Ada game di surga, gitu ya. Jawab aja bahwa segala yang kita inginkan, yang membuat kita senang, itu ada di surga. Gitu. Ya. Barakallah. Makasih. Bunda Nadia tadi sudah rasain juga ya. Silakan Bunda Nadia. Iya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Guru. Tadi kan dikatakan tingkatan surga itu bisa didapatkan dari hafalan kita, tergantung hafalan kita gitu, terhadap Al-Quran. Nah, bagaimana jika ada orang baru menyadari di masa senjanya misalnya, terus dia baru mau mulai menghafal kemudian meninggal, itu gimana Tuan Guru? Iya. Ya tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan terhadap orang lain yang Allah tidak berikan kepada yang lainnya. Tentu perbedaan itu tidak membuat satu dengan yang lainnya menjadi iri, jadi hasad, dengki. Ini disebut dengan hadis targhib. Targhib itu memotivasi agar kita memiliki semangat untuk meraih tadi kemuliaan lewat dekat Al-Quranul Karim, dekat dengan Al-Quran. Nah, bagaimana kalau ada orang yang sudah dia pernah pasang niat, ya Allah saya ingin menjadi hafizah, ingin menjadi hafiz, membaca Quran dengan benar dan ingin menghafal, lalu meninggal dunia. Dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan tentang babun niyah, bab niat. Jadi kalau memang orang tersebut niatnya lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah, dan ingin mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah catat sesuai niatnya. Kalau dia sudah pasang niat ingin menjadi orang yang dekat dengan Al-Quran, baik membacanya, mentadaburinya, menghafalnya, dan Allah panggil, maka dia terhitung orang yang apa yang dia niatkan tadi. Bagaimana nanti derajatnya di surga? Ya, ada orang-orang dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak menghafal Quran, tapi disatukan, disamakan derajatnya bersama orang-orang yang menghafal Al-Quran. Disebabkan karena niatnya. Makanya kemudian tidak boleh meremehkan niat. Ya, dan tidak boleh meremehkan orang lain. Bisa saja orang yang baru memulai, itu betul-betul niatnya karena Allah, ingin menghafal Quran, tapi yang sudah menghafal Quran ada kemudian magrur, dia tertipu. Dia merasa lebih unggul, lebih baik, dan seterusnya.
Ternyata di pandangan Allah, di sisi Allah, orang yang baru memulai itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya niat, ya. Pasang niat. Kalau kita bicara bab niat, itulah pentingnya niat. Niat yang membedakan satu dengan yang lainnya. Niat yang bisa mengangkat derajat kita. Ya. Ada dalam kitab Hayatus Sahabah, kalau tidak salah, itu kaitannya dengan Al-Quran. Di kitab Hayatus Sahabah, bahwa orang yang berniat untuk menghafal Quran, nanti di akhirat Allah akan gabungkan bersama orang-orang yang menghafal Quran, walaupun dia belum menghafal. Ya. Tapi dia berusaha itu ya, beramal. Ya. Begitu Bunda Nadia. Barakallah. Tadi Bunda Bunda Dia. Ya, Surat Fussilat ayat 31. Ya. Fussilat 31. Ya. Dalilnya nahnu awliya'ukum fil hayati dunya. Kami ini adalah penolong-penolong kalian di dunia, wa fil akhirah, dan di negeri akhirat. Walakum fiha, dan kami akan siapkan untuk kalian di akhirat itu ma tashtahi anfusukum, apa yang disenangi oleh kalian. Walakum fiha ma tad'un, dan Allah akan siapkan apa yang kalian inginkan. Jadi jawab itu. Ya, pokoknya apa yang disenangi, apa yang digemari, kalau kita minta sama Allah dikasih nanti di akhirat. Gitu ya. Fussilat. Yang suka healing, ya nanti ada tempat healingnya. Yang suka outbound, ada tempat outboundnya, ya kan? Begitu. Fussilat ayat 30 ya. Iya, 31. Begitu ya Bunda Nadia, barakallah. Jazakallah khairan Tuan Guru. Pentingnya Bunda Nadia kita memasang niat. Alhamdulillah, mudah-mudahan niat kita untuk terus memperbanyak amal soleh, dan salah satunya dengan mengikuti kajian ilmu terus bersama para guru kita, dan seorang penghafal Quran tentu niat yang kokoh yang kita lakukan berikhtiar, walaupun mungkin hafal 30 juz, tapi ada ikhtiar kita yang kita lakukan, setidaknya beberapa surat penting yang kita hafal menjadi sebuah pengingat ketika kita disampingkan atau digabungkan dengan para penghafal Quran. Dan begitu banyak amal-amal soleh ini yang bisa kita lakukan, misalkan dengan ikut mendukung juga beberapa tempat baterainya habis, tempat-tempat rumah tahfidz yang mereka menghasilkan banyak para penghafal Quran. Dan alhamdulillah, sebagaimana selalu kami sampaikan juga, kami salah satunya juga akan kami salurkan untuk mahfiliyat Quran Tuan Guru, kemudian juga untuk rumah tahfidz Al-Kausar dan beberapa tempat, bahkan untuk saudara kita di Gaza ya. Dan itu adalah bagian dari amal soleh yang mudah-mudahan Allah ridho dengan amal soleh kita. Dan disebutkan tadi dalam sabda Nabi yang mulia, yang salah satu ciri orang yang mendapatkan kenikmatan di surga Firdaus itu adalah mereka yang salah satunya ya, yaitu ada at-ta'am ya, orang yang senang memberikan makan kepada orang lain dan sedang berbagi dengan orang lainnya. Dan ini mudah-mudahan ciri-ciri ini termasuk yang kita miliki. Susah untuk susah berpuasa ya, karena mungkin perutnya selalu minta makan ya. Ada cara lain ternyata banyak jalan untuk menuju surga ya. Salah satunya juga orang yang banyak bersedekah, ada juga orang yang senang untuk qiyamul lail gitu ya. Dan banyak sekali cara-cara yang mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu memperbaiki diri dengan amal-amal soleh ini. Jazakallah khairan atas waktu nasihatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah berkahi Tuan Guru bersama keluarganya, dan Allah istiqomahkan kita semua dalam majlis-majlis ilmu. Dan sebagai penutup minta Tuan Guru Alhamdulillah rabbil alamin. Kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil.
نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. يا الله يا رحمن يا رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Barakallah, syukran Ustaz Khalid dan semua jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang hadir bergabung pada kajian kitab Tazkirah pagi hari ini. Semoga apa yang kita dengar, apa yang kita dapatkan berupa ilmu, menjadi ilmu yang bermanfaat, menghantarkan kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi cahaya dan dibimbing oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyaAllah, kita sudah menuntaskan sebuah ilmu tentang bagaimana surga kita yang mudah-mudahan kita akan menjadi para penghuninya. Dan tingkatan surga ternyata begitu sangat luas dan ada 100 tingkatan, dan mudah-mudahan kita Allah takdirkan kita semua termasuk orang-orang yang bisa menempatkan surga paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Karena itu dalam sabda Nabi yang mulia, maka ketika berdoa kepada Allah, maka paling tinggi yaitu surga Firdaus. Jadi jangan tanggung ya, jangan sampai berpikir yang penting masuk surga, tapi tetaplah kita berhusnuzon kepada Allah untuk mendapatkan meraih surga paling tinggi. Dan sebagai informasi, insya Allah di Sabtu ini ya, besok hari ada kegiatan rutin dari Majelis Keluarga Indonesia, yaitu khitan gratis untuk saudara kita, dan kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada jamaah yang sudah ikut mendukung ya untuk pelaksanaan kegiatan ini, yang sudah menyumbang, bersedekah, berinfak untuk pelaksanaan kegiatan ini. Kami ucapkan jazakumullah, mudah-mudahan Allah membalas dengan lipatan pahala yang terbaik, yang baik, yang terbanyak, yang terbaik. Insya Allah ini ya, kita akan selenggarakan besok hari, dan mohon doanya dan semuanya, mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar. Dan masih ada kuota Bu Darmi ya, kalau bagi jamaah yang ingin mungkin menginformasikan ke saudaranya, tetangganya yang ingin disitar, silahkan untuk Masih Ustaz, masih ada kuota 2 lagi, baru ada 3. Baik, alhamdulillah, silakan untuk menginformasikan, menjadi sebuah kebaikan juga ya ketika kita menginformasikan ke orang lain untuk mendapatkan pelayanan ini ya, khitan gratis dari Majelis Keluarga Indonesia. Mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, hadana wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا